Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Rahmania. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua lagi semangat belajar matematikanya ya. Nah di video kali ini kita bakal lanjut ke materi bilangan bulat. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang baru, yaitu perkalian dan pembagian. Tenang aja ya, ini sebenarnya nggak susah kok. Asal kalian paham aturan tandanya, itu pasti mudah. Nah, jadi hari ini kita bakal fokus ke operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, nanti kalian bakal sering ketemu bilangan positif dan negatif. Jadi kita harus benar-benar paham cara nentuin tandanya, nggak boleh keliru. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Nah, di akhir pembelajaran ini, saya harap kalian bisa memahami perkalian bilangan bulat, memahami pembagian bilangan bulat, dan bisa menentukan hasilnya dengan benar. Jadi, nanti di latihan soal, coba kerjain sendiri dulu ya. Seperti biasa, nanti di akhir aku akan kasih soal. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari perkalian bilangan bulat. Nah, di sini yang paling penting itu bukan cuma ngitungnya, tapi menentukan tanda hasilnya. Kadang banyak yang salah justru di tandanya, bukan di hitungannya. Kalau dua bilangan tandanya sama, misalnya positif sama positif, atau negatif sama negatif, hasilnya itu pasti positif. Coba diingat ya, tanda sama itu hasilnya bakal positif. Plus ketemu plus bakal positif, negatif ketemu negatif bakal positif hasilnya. Nah, di sini aku ada contohnya positif ketemu positif dikali ya. 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Nah, ini gampang ya, karena dua-duanya masih positif. Jadi hasilnya juga pasti positif, yaitu 24. Nah, sekarang yang sering bikin kaget itu kayak negatif ketemu negatif. Negatif 6 dikali negatif 6. Nah, ini banyak yang mikir nih pasti hasilnya negatif. Padahal enggak. Karena tandanya sama, jadi hasilnya positif. Negatif 6 dikali negatif 6 itu hasilnya 36. Nah, sekarang kalau tandanya beda gimana? Nah, misalkan positif dikali negatif atau negatif dikali positif, itu pasti hasilnya negatif kalau dua tandanya itu berbeda. Jadi kebalikan yang tadi ya, kalau yang tadi sama tandanya itu hasilnya bakal positif, kalau yang beda hasilnya negatif. Nah, aku punya contoh di sini, contohnya 7 dikali negatif 22. Ini tandanya beda, pasti hasilnya bakal negatif. Jadi hasilnya negatif 154. Nah, aku punya contoh lagi. Misalkan negatif 6 dikali 2. Negatif ketemu positif, beda tanda, jelas hasilnya pasti negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Nah, teman-teman, ternyata perkalian itu mudah kan? Karena asal kita tahu tandanya, pasti itu mudah sekali teman-teman. Nah, sekarang aku bakal lanjutkan ke pembagian. Nah, masuk ya ke pembagian. Nah, enaknya aturan tandanya itu sama persis kayak perkalian. Jadi kalau kalian udah paham yang tadi, ini bakal lebih gampang harusnya karena sama aturannya, perkalian dan pembagian. Nah, kalau tandanya sama, itu pasti hasil positif. Mau itu positif dibagi positif, negatif dibagi negatif. Kalau tandanya sama, itu hasilnya pasti akan positif. Nah, aku punya contoh soal 22 dibagi 11, itu positif sama dibagi positif, jelas hasilnya pasti positif, maka hasilnya adalah 2 karena dua-duanya sama-sama positif. Nah, ada contoh soal lagi nih, negatif ketemu negatif, pasti hasilnya jadi positif. Negatif 24 dibagi negatif 6. Nah, ini karena sama-sama negatif, pasti hasilnya negatif, bukan negatif, tapi hasilnya 4. Nah, sekarang kalau tandanya beda, ini sama ya kayak tadi. Kalau tandanya beda, pasti hasilnya bakal negatif. Nah, aku lanjut ke contohnya. Langsung aja ya, karena materi ini mudah banget sebenarnya teman-teman. Nah, contohnya 220 dibagi negatif 22. Nah, ini pasti hasilnya negatif. Karena tandanya negatif, berarti
hasilnya negatif 10. Nah, contoh yang terakhir ya dari saya. Contoh terakhirnya itu 77 dibagi 11. Sama juga, beda tanda, jadi hasilnya negatif. Jadi hasilnya negatif 7. Nah, gimana teman-teman? Ternyata mudah banget kan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Walaupun ada tanda positif dan negatif, tapi kalian pasti akan mudah memahaminya karena konsep perkalian dan pembagiannya itu sama. Nah, aku bakal lanjut ke slide latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal. Kalian boleh kerjakan dulu, boleh di-pause dulu ya videonya. Nah, nanti kalian kerjakan dan boleh dijawab di kolom komentar. Nanti yang benar akan aku reaction. Tapi jangan langsung lihat jawaban ya guys, harus kalian mikir dulu. Masih aman kan? Kalian masih ingat? Yang penting itu kalian harus ingat tandanya. Kalau sama berarti hasilnya positif, kalau tandanya beda berarti hasilnya negatif. Kalau itu udah paham, kalian bakal gampang banget ngerjain soal. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.